warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iratlah Halim, nomor stambuk B30121076, akan menjelaskan materi-materi yang telah diberikan selama ini dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Untuk materi yang pertama adalah ipteks dalam pandangan Islam. Ilmu adalah sesuatu yang diketahui secara ilmiah. Ilmu merupakan sesuatu yang penting bagi manusia, karena dengan ilmu, semua keperluan dan kebutuhan manusia dapat terpenuhi secara lebih cepat dan lebih mudah. Merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa peradaban manusia sangat berhutang pada ilmu. Ilmu telah banyak mengubah wajah dunia seperti memberantas penyakit, kelaparan, kemiskinan, dan berbagai wajah kehidupan yang sulit lainnya. Dengan kemajuan ilmu, manusia dapat merasakan kemudahan lainnya seperti teleportasi, transportasi, pemukiman, pendidikan, komunikasi, dan lain sebagainya. Singkatnya, ilmu merupakan sarana untuk membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Islamisasi ilmu pengetahuan pada dasarnya merupakan suatu respon terhadap krisis masyarakat modern yang disebabkan karena pendidikan barat yang bertumpu pada suatu pandangan dunia yang lebih bersifat materialistis, sekularistis, relativistis, yang menganggap bahwa pendidikan bukan untuk membuat manusia bijak, yakni mengenali dan mengakui posisi masing-masing dalam tertib realitas, tapi memandang realitas sebagai sesuatu yang bermakna secara material bagi manusia. Dan karena itu, hubungan manusia dengan tertib realitas bersifat eksploitatif, bukan harmonis. Ini adalah salah satu penyebab pentingnya munculnya krisis masyarakat modern. Islamisasi ilmu pengetahuan mencoba mencari akar-akar krisis tersebut. Akar-akar krisis tersebut itu diantaranya dapat ditemukan dalam ilmu pengetahuan, yakni konsepsi atau asumsi tentang realitas dan dualistis, sekularistik, evolusionistis, dan karena itu pada dasarnya bersifat relativitas dan nihilistis. Islamisasi ilmu pengetahuan merupakan satu upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi atau penafsiran-penafsiran barat terhadap suatu realitas dan kemudian menggantikannya dengan pandangan Islam. Materi selanjutnya adalah pluralisme dan toleransi. Pluralisme dalam Islam didasarkan pada suatu kenyataan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam keragaman dan kemajemukan. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa perbedaan di antara manusia, terutama dalam beragama, terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang Islam meyakini hal itu sebagai keniscayaan yang tidak dapat ditolak atau diubah sedikit pun. Untuk itulah, agar tidak terjadi petaka atau konflik antar manusia, maka sangat dibutuhkan nilai-nilai toleransi. Al-Quran, As-Sunnah, dan perilaku ulama telah menjadi alasan untuk menghargai perbedaan tersebut. Dengan demikian, umat Islam haruslah menjadi umat yang paling siap menerima perbedaan dan paling tinggi ruh dalam toleransinya. Adapun materi selanjutnya adalah konsep kebudayaan dalam Islam yang saya pahami. Konsep kebudayaan dalam Islam adalah bahwa kebudayaan wajib berdasar kepada ajaran-ajaran agama Islam. Agama Islam adalah agama wahyu yang diturunkan Allah kepada umat manusia melalui perantaran malaikat Jibril dan tugas kerasulan yang diemban Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai wahyu adalah bukan bagian dari kebudayaan, tetapi sebagai pendorong terbitnya kebudayaan yang diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kebudayaan sebagai hasil umat manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Wajib berdasar kepada ajaran-ajaran Islam. Dalam persepsi ajaran-ajaran Islam terdapat berbagai terminologi yang berkaitan erat dengan istilah kebudayaan, yaitu millah, ummah, hadarah, at-thaqafah, tamadun, adab, dan lainnya, yang intinya adalah merujuk kepada kebudayaan masyarakat yang Islami. Kebudayaan dalam Islam adalah menyeimbangkan antara aspek materi dan rohani, serta tujuan hidup adalah dunia ini sendiri dan akhirat kelak. Demikian kira-kira uraian mengenai konsep kebudayaan dalam Islam yang saya pahami. Materi selanjutnya adalah politik dalam Islam. Politik ini seringkali dinilai sebagai sesuatu yang buruk, kotor, bahkan jahat. Padahal dengan politik keadilan bisa diwujudkan. Dengan politik juga kesejahteraan masyarakat akan bisa didapat. Islam bukan hanya agama ritual, melainkan agama ideologi yang memiliki tatanan yang sempurna. Karenanya, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik urusan keluarga, tata kemasyarakatan, prinsip pemerintahan, dan hubungan internasional. Islam adalah dua hal yang integral. Oleh karena itu, Islam tidak bisa dilepaskan dari aturan yang mengatur urusan masyarakat dan negara. Sebab Islam bukanlah agama yang mengatur ibadah secara individu saja. Namun Islam juga mengajarkan bagaimana bentuk kepedulian kaum muslimin dengan segala urusan umat yang menyangkut kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Mengetahui apa yang diberlakukan penguasa terhadap rakyat serta menjadi pencegah adanya kezaliman oleh penguasa. Jadi kesimpulannya, politik dalam beragama Islam itu sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena dengan berpolitik kita bisa mengatur segala urusan dalam masyarakat. Dengan catatan harus politik yang bersih, seperti itu. Materi selanjutnya adalah moderasi beragama. Yang saya pahami, moderasi beragama merupakan cara pandang, sikap, dan perilaku selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam beragama. Ada sejumlah alasan yang menyertai mengapa moderasi beragama ini sedemikian penting. Yang pertama, moderasi beragama ini menjadi cara untuk mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya dan agar agama benar-benar berfungsi menjaga harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya. Yang kedua itu agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. Yang ketiga, moderasi beragama diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat Indonesia. Baik, itulah materi-materi yang bisa saya jelaskan, karena seperti itulah yang dapat saya pahami. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.